Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan juga bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan insight, informasi, dan juga edukasi. Bagi Anda yang sudah mendukung kami selama ini dengan mensubscribe dan membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang melimpah. Mari kita mulai insight kita kali ini tentang sebuah saham yang sedang banyak dibicarakan karena sedang mengalami penurunan yang cukup signifikan selama 1 bulan terakhir. Turun cukup dalam, nggak tanggung-tanggung, dari 1270 sempat terbanting sampai 860 dan harganya kali ini ada di 915. Namanya Barito Pacific Tbk atau yang sering dipanggil BRPT. Oke. BRPT sendiri adalah sebuah perusahaan yang berkapitalisasi atau memiliki market cap yang cukup besar dengan 85,45 triliun. Sudah hampir mendekati 100 class atau kelas 100 triliun. Kemudian Barito Pacific sendiri listing tanggal 1 Oktober 1993 dengan sahamnya 72,150% dimiliki oleh satu orang, bukan satu perusahaan ya, tapi satu orang saja, yaitu Prayogo Pangestu. Mungkin banyak yang mengetahui bahwa Prayogo Pangestu adalah salah satu dari 10 orang terkaya di Indonesia. Sedangkan masyarakat memiliki 27,280%. Yang menariknya, Prayogo Pangestu sendiri adalah sebagai komisaris utama dan direktur utamanya adalah Agus Salim Pangestu. Kemudian kalau kita lihat, memang saham ini menjadi ramai diperbincangkan karena selain harganya yang turun dalam atau turun terus, tapi juga konon katanya sekarang secara stokastik sedang mau berbalik. Tapi kalau kita mencoba membahasnya atau melihatnya dari sisi fundamental, terlepas dari salah satu pemiliknya atau pemiliknya adalah Prayogo Pangestu yang merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia. Memang dari segi bisnisnya ada 2 anak usaha Barito Pacific yang cukup perlu diperhatikan. Yang pertama adalah Chandra Asri Petrochemical Tbk yang juga melantai di pasar modal Indonesia dengan kode TPIA, yang bergerak di bidang petrochemical atau petrokimia, yang juga merupakan penyumbang income terbesar atau penjualan terbesar bagi Barito Pacific. Dan ada lagi salah satu yang juga cukup besar di Indonesia, yaitu Star Energy. Kalau Chandra Asri Petrochemical tadi adalah penguasa pasar petrochemical atau petrokimia,
Star Energy ini adalah perusahaan geothermal terbesar di Indonesia dan nomor 3 di dunia. Anda bisa googling informasi dari anak-anak perusahaan Barito Pacific di internet. Ada beberapa lagi yang lain, tapi 2 inilah yang memang menjadi benchmark atau tempat mengukur performance dari Barito Pacific. Kalau kita lihat, apa sih sebenarnya yang membuat Barito Pacific ini harganya drop? Salah satunya adalah di kuarter pertama dan kuarter kedua atau semester pertama di tahun 2020 ini, Barito Pacific mencatatkan kerugian sebesar 0,00019 US dollar. Jadi dengan salesnya yang sebesar 1,11 miliar US dollar, aset 7,18 miliar dolar, liability sebesar 4,25 miliar US dollar, equity 1,28 miliar US dollar, mencatat kerugian 8,88 juta US dollar. Maka dengan kerugiannya ini, rasio PER-nya tidak dapat digunakan ya, merah. Dan merahnya cukup banyak, 336,72 kali. Sedangkan book value per share-nya adalah 0,0139 US dollar, atau kalau dibandingkan price to book value ratio-nya adalah 4,6 kali. Kalau kita bicara rasio book value yang kata orang murah itu di bawah 1, maka rasio PBV 4,6 ini jelas dapat dikategorikan mahal. Kemudian kalau kita lihat dari segi profitability-nya, karena rugi, maka net profit margin-nya dan return on equity-nya juga merah ya. Dan dari segi rasio hutangnya atau debt equity ratio-nya, mencatatkan debt equity ratio yang cukup besar, 332,62%. Jadi secara liquidity tidak menarik, nah utangnya terlampau besar. Secara profitability juga sedang tidak menarik karena mengalami kerugian. Sedangkan secara valuasi, secara price to book value juga masih terlalu tinggi. Nah, apakah saham ini bisa dikategorikan menarik? Dari segi harga, mari kita lihat. Kalau kita lihat dari segi harga, Barito Pacific secara year to date diperdagangkan dengan rentang 426 sampai 1515. Jadi harga yang sekarang 915 adalah di tengah-tengah ya, dari 426 ke 1515. Tapi kalau kita melihat 5 years-nya, di mana harga terendahnya adalah 11, harga tertingginya adalah 1525. Kenapa kok bisa dapat harganya sampai 11? Mungkin banyak yang bertanya-tanya. Karena Barito Pacific ini dalam kurun waktu 5 tahun sudah 2 kali mencatatkan stock split, yaitu tahun 2017 stock split 1:2, kemudian 2019 stock split lagi 1:5. Jadi kalau kita lihat dari segi harga untuk 5 tahunannya, Barito Pacific saat ini sudah agak sedikit mahal. Tapi kalau kita bilang secara year to date, maka masih agak sedikit murah ya. Sedikit murah ya. Karena kalau kita bilang dari 426 ke 1515, maka angka 915 itu
kurang lebih ada di tengah-tengah. Jadi harga sekarang kalau kita bilang secara pricing, Barito Pacific secara harga ada di tengah-tengah. Tapi kalau secara fundamental, kalau kita hanya melihat keadaan saat ini, jelas fundamental Barito tidak baik saat ini. Tapi kalau kita bicara prospek, ada dua anak perusahaan Barito yang merupakan penguasa di sektornya, yaitu Chandra Asri Petrochemical dan Star Energy. Bila keadaan perindustrian membaik, keadaan perekonomian membaik, pasti pendapatan dari kedua perusahaan itu pun akan membaik dan fundamental Barito akan membaik lagi. Ditambah lagi pemilik Barito juga adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Ya kalau secara prospeknya masih oke, tapi kalau saat ini fundamentalnya jelas tidak baik. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ingin menjadikan Barito sebagai watchlist Anda? Atau malah Anda ingin membuat trading plan dengan saham BRPT? Atau Anda malah menghindarinya? Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia.